Nah, gini, Bang Juna, Ya. ternyata sistem Islam itu pernah ada, gitu. Pernah, Bang? Iya, bahkan memberikan rahmat lama itu bukan 1 hari, 14 abad. Mulai kapan tuh, Bang? Ada Kalau tadi kita bicara anggota dewan, ya kan, di sistem demokrasi kapitalis ini. Nah, dalam Islam pun kalau nggak salah ada namanya majelis umat tadi kan, juga mengurusi urusan umat, ya kan, mengurusi urusan masyarakat. Nah, bedanya DPR kita dengan majelis umat di dalam sistem Islam itu apa, Bang? Kira-kira? Sebetulnya ada berapa ideologi sih, Bang, di dunia ini? Ya kan? ya, pertanyaan semakin berat. Ada berapa ideologi sebetulnya di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Baik, sahabat Ruang Sakopa dimanapun berada, kalau semalam episode semalam kita membahas tentang bagaimana Maulid Nabi, kisah perjalanan hidup Nabi. Terus kemudian kita membahas bagaimana kisah perjalanan mu'alaf, orang-orang yang mengenal Islam. Nah, kali ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih, masalah Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili masyarakat. Bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bang Mulia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Agak batuk sedikit aja. Agak batu sih gitu. Nah, faktor-faktor cuaca juga itu, Faktor karena cuaca. di Medan sering hujan panas ini gitu. Pagi hujan, siang panas, sorenya hujan lagi kan gitu. Nah, ini di sini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya nih, Bang. Apa tuh hangat? Teh manis. Macam teh manis, macam kopi hangat gitu. Oh, gitu. Tapi ini lebih hangat lagi, sampai ada kasus-kasus penjarahannya juga semalam itu di berita-berita nasional kan. Di seluruh daerah di Indonesia ini banyak aksi demo, ya kan. Bahkan di Medan sendiri pun sampai macet jalan gitu, sampai uber-uberan pendemo-pendemo itu kan. Bagaimana kita malam hari ini akan diskusi tentang wakil rakyat, yaitu anggota-anggota DPR kita. Nah, jadi yang harus kita ketahui dalam sistem demokrasi ini ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dalam Islam pun sebetulnya ada juga yang mewakili rakyat, tapi bukan DPR namanya, tapi Majelis Umat kalau nggak salah, Bang, ya. Majelis Umat kayak gitu. Nah, sebetulnya, Bang, fungsi DPR ini apa sih sebetulnya? Kalau menurut dari apa namanya undang-undang, fungsi DPR-nya itu sebetulnya apa? Iya, kalau kita melihat di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi, termasuk Indonesia, itu DPR itu memiliki 3 wewenang. Ya. 3 wewenang. 3 wewenang. Ya. Yang pertama, tugas DPR itu adalah legislasi hukum. Registrasi hukum. Legislasi hukum. Artinya mereka itu bertugas membuat hukum, aturan, ya, aturan untuk masyarakat. Yang kedua, tugas DPR itu apa namanya, menyusun anggaran. Iya, jadi baik APBN dan ya, APBD berarti ya. Jadi setiap penganggaran ya, untuk kebutuhan rakyat ya, baik itu membuat infrastruktur, ya, gaji guru, gaji pegawai, maka DPR bertugas bagaimana menyusun anggaran itu. Jadi APBN kita hari ini dikelola ya, oleh aparatur pemerintah, baik dia apa namanya, Menteri Keuangan gitu ya. Nanti pada dasarnya DPR menyetujui-nya. Maka kita lihat biasa di ruang banggar itu akan ada pengajuan anggaran setiap kementerian. Nah, pengesahan anggaran itu DPR menyetujui-nya. Apakah anggaran itu sesuai dengan budget ya, ataukah anggaran itu tidak sesuai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tugas DPR itu adalah melantik ya,
melantik anggota DPR, melantik presiden. Melantik presiden. Dan yang keempat, tugas DPR itu adalah mengkoreksi ya, kebijakan yudikatif. Ya. Artinya kan di demokrasi ini ada nama trial politika. Ya. Iya. Ada nama Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tugas nanti DPR juga bagaimana mengkoreksi setiap kebijakan-kebijakan ataupun anggaran sudah diberikan, mereka akan melihat apakah anggaran itu telah sesuai tidak dengan laporan yang telah disetujui gitu. Itu tugas DPR secara umum. Secara umum. Iya. Secara global. Iya, seperti itu. Iya. Tapi banyak juga masyarakat nih Bang bertanya-tanya ya kan. Apa sih sebetulnya kerja DPR nih yang sebetulnya kok gitu-gitu aja kan kayak gitu. Nah, jadi apa sih kira-kira yang salah dari wakil kita yang di sana itu? Iya. Sebenarnya kesalahan dalam sistem demokrasi ini itu bukan hanya kesalahan oknum ya yang menjalankannya ataupun person yang menjalankannya. Karena sejatinya yang duduk ya di anggota DPR itu bukan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ya, bukan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Bahkan kita lihat ya, di DPR itu banyak yang bergelar profesor gitu ya. Bahkan ada juga yang dulu di DPR itu yang dulu tokoh umat, artinya dia sebagai ustadz, tokoh umat, dan yang menjadi anggota DPR. Bahkan di DPR juga Indonesia ya, itu mayoritas hampir ya, saya katakan 95% itu beragama Islam. Tapi pada realitanya ya kita lihat ya, ini baru-baru ya di Nepal gitu ya. Iya. Maka mereka terinspirasi gitu dari Indonesia gitu. Lagi panas-panasnya juga nih kan. Karena pejabatnya tuh suka flexing ya, flexing itu mengumbar jam-jam apa namanya itu kemewahan ya. Branded kita tahu kayak istilahnya. Juga pada sisi lain rakyat itu mengalami sebuah kesusahan ya, kemiskinan. Bahkan yang semalam ya kan katanya 3 juta itu cukup untuk jajan saja gitu ya. Jadi umat marah gitu ya. Ini dampaknya itu. Jadi kalau pertanyaan tadi apa tadi? Apa sih tugas DPR, kerjanya apa sih gitu? Nah, tadi kan ada nama yang paling yang kita tadi adalah menyusun anggaran. Ya. Kalau hari ini ada namanya komisi. Ya. Komisi 1, komisi 2 gitu ya. Jadi ada istilah hari ini gini. Kenapa mereka tuh dibilang komisi? Jadi kalau kita berbisnis itu ada namanya komisi. Fee. Jadi mereka tuh ketika ngasih anggaran ada fee-nya. Ya, makanya DPR itu kalau komisi 9 ya nggak salah ya. Atau komisi berapa ya. Itu paling banyak tuh pendapatan dia. Maka setiap anggaran dikucurkannya ya, itu rahasia umum ya. Mereka akan mendapatkan komisi. Bahkan terbaru ketika ada rapat-rapat tertentu gitu ya, setiap pembuatan undang-undang mereka juga dapat komisi juga gitu ya, gitu kan. Tapi pada faktanya kenapa ya? Yang katanya membuat sebuah aturan untuk masyarakat, tetapi masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Ada hal yang paling mendasar yang salah. Yang salah itu adalah manusia membuat aturan yang lahir daripada pikirannya. Ya. Ibaratnya gini, kita sebagai manusia itu kan memiliki tiga kekurangan. Pertama, manusia itu adalah orang yang lemah. Kenapa lemah? Dia tidak akan mampu menjalani kehidupan ini sampai 24 jam gitu. Paling hebat-hebatnya 10 jam ya. Kalaupun 12 jam biasanya drop dia. Kenapa? Dia lemah. Yang kedua, dia tidak akan mampu memprediksi, meramal gitu ya. Terjadi besok gitu. Mungkin saya tanya sama Husni. Kalau Bang Juna nih, kira-kira ada jaminan nggak 1 jam ke depan Bang Juna masih hidup? Nggak ada ya. Nah, nggak ada cuma. Bahkan 5 menit kemudian saya nggak tahu saya mau jadi apa kan itu.
Artinya memang nggak mungkin bisa Iya. dia buat aturan yang 1 jam. Bahkan hari ini PN kan bukan 1 jam. Bahkan ada sampai puluhan tahun. Iya. Seperti undang-undang Minerba, undang-undang penanaman modal, bahkan undang-undang terkait hari ini juga butuh waktu yang sampai 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Dan pasti ketika aturan itu dibuat akan terjadi sebuah gesekan, benturan. Kenapa? Karena pembuat aturan itu pasti sesuai dengan nafsu dia. Iya. Ya, siapapun dia, pasti sesuai dengan kepentingan dia. Maka hari ini banyak aturan yang dibuat sesuai dengan kepentingan pembuatnya. Kalau dulu anggota DPR itu kan diisi oleh orang-orang mungkin masyarakat ya. Tapi hari ini kan anggota DPR itu banyak pengusaha. Banyak pengusaha. Maka istilahnya pengusaha, penguasa jadi pengusaha gitu ya. Jadi wajar undang-undang itu pasti ya sesuai dengan kepentingan pengusaha itu. Maka dibuatlah undang-undang. Ini kan kayak undang-undang Cipta kerja. Kerja. Iya. Itu kan merugikan sekali. Iya, sangat merugikan. Merugikan pekerja khususnya Iya. kan. Kenapa itu digolkan? Karena banyak anggota DPR itu pengusaha. Iya, banyak. Jadi mereka nggak mau rugi gitu ya. Banyak yang memiliki karyawan mereka. Iya. Ya kan? Kenapa sumber daya alam kita banyak dijarah? Karena banyak wakil rakyat kita menjadi pengusaha batu bara juga, Iya. gitu. Pengusaha minyak dan sebagainya. Wajar. Undang-undang itu pasti sesuai kepentingan mereka. Artinya di situ kelemahannya, sehingga wajar ya. Undang-undang itu pernah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Gitu. Jadi pun dari flexing tadi kan yang memamerkan harta, memamerkan kekayaan apa segala macam itu kan berdampak gitu loh. Salah satu contohnya kita lihat kalau macam di Singapura itu mungkin kesenjangan itu nggak nampak kali, ya kan? Karena pendapatan masyarakat di Singapura itu kalau yang pernah saya baca itu 110 juta, ya kan? Pendapatan anggota dewannya itu sekitar 170 juta. Itu kan nggak ada, istilahnya gapnya nggak terlalu jauh kan. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan, dengan gaji yang satu hari 3 juta itu, masyarakat pun gajinya nggak nyampe 3 juta pun ada pada saat ini, kan kayak gitulah. Jadi masyarakat itu kan ya mulai bangkit pemikirannya, ya kan? Kenapa mereka kok yang katanya mewakilkan masyarakat, tapi kok mereka sendiri yang menikmati gitu. Masyarakat ini seperti sebagai batu loncatan saja, ya kan Bang? Kan seperti itu kira-kira ya kan? Batu loncatan ketika ada pemilihan, masyarakat itu terjadi batu loncatan untuk mendapatkan kursi di DPR itu. Nah, jadi pun masyarakat juga berpikir, ya kan, kok anggota dewan ini kok cuma jalan-jalan aja kerjanya, kan kayak gitu. Kok cuman pelesiran, kan kayak gitu. Nah, disitulah masyarakat mungkin mulai tergugah, ya kan, sampai timbul demo-demo di situ. Jadi Bang, kalau tadi kita bicara anggota dewan, ya kan, di sistem demokrasi kapitalis ini. Nah, dalam Islam pun kalau nggak salah ada namanya majelis umat tadi kan, juga mengurusi urusan umat, ya kan, mengurusi urusan masyarakat. Nah, bedanya DPR kita dengan majelis umat di dalam sistem Islam itu apa, Bang? Kira-kira? Iya. Majelis umat ya. Itu kan dalam Islam itu adalah merupakan perwakilan umat. Dan mereka ini lahir daripada umat. Iya. Dan mereka ini lebih condong kita katakanlah tokoh-tokoh umat ya, ataupun orang-orang yang menjadi rujukan umat. Iya. Kan? Dan mereka ini majelis umat ini juga menjadi itu keluhan umat. Jadi gini, khilafah sistem Islam itu ya, kan dibawa oleh kepemimpinan namanya khilafah. Iya. Nah, khilafah itu tugasnya adalah meriayah umat, mengurusi umat, mengurusi urusan umat. Dan mengurusi umat itu kan 3 ya. Pertama, kebutuhan sandang. Jadi bagaimana khilafah itu, sistem Islam khilafah itu memastikan gitu ya. Setiap individunya kebutuhan sandangnya terpenuhi. Monitoring. Iya, monitoring. Ya. Yang kedua,
yang namanya kebutuhan papan, artinya rumah. Iya. Nah, jadi juga khilafah itu juga apa namanya memastikan juga. Jadi setiap warganya gitu kan dipastikan punya rumah, gitu kan, sandang, papan dan pangan. Ya, pangan juga kebutuhan pokok. Ya, artinya bagaimana kebutuhan pokok itu dapat terpenuhi, ya minimal ada di pasar. Ya, jadi tidak boleh nggak ada kelangkaan, gitu ya. Nah, kita kan melihat ini, umat kan begitu banyak. Kan nggak mungkin khalifah itu mendatangi satu-satu. Ya, makanya nanti umat itu akan mengadu, bahwasanya kami ini nggak punya rumah, ya gitu kan, kami ini nggak bisa menyekolahkan anak. Maka dia mengadu kepada majelis umat. Ya, ketika tokoh umat, saya seperti ini keluhan saya. Nanti majelis umat menyampaikan keluhan masyarakatnya. Nah, itu ya. Saya lebih hari ini dia itu ada di sebuah komunitas tertentu. Boleh jadi kalau hari ini kan di apa namanya di Indonesia ini ya ada namanya satu dusun, ya kan? Iya. Ada satu desa. RT lah yang paling RT, kecil kan. RT, RW, dusun, desa atau desa. lurah, kecamatan, Ya, kabupaten kota, provinsi baru ke pusat. Jadi setiap kelompok tadi RW itu akan ada majelis umat itu. Dan dia akan membawahi berapa anggota dia, artinya berapa masyarakat dia, dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Ya kan, jangan satu orang pun nggak terpenuhi kebutuhan itu. Ya, macam ketua RW ya. Ya, kan? Jadi nanti mereka akan melihat, ya, oh ternyata di kampungku ini ada masyarakat yang 2 hari nggak makan. Maka nanti itu dosa pada pemimpin dalam Islam itu. Bahkan kan pernah cerita itu kan, Khalifah Umar itu, itu merupakan pemimpin kedua, ya setelah Pak Presiden. Itu kalau malam tuh nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Memastikan agar jangan masyarakatnya nggak tidur. Harus nyenyak tidur. Bahkan sangat takut sekali. Seandainya jalan yang dibuatnya itu ada terpelosok. Bahkan bukan hanya untuk manusia. Keledai pun takut dia. Bayangkan, sampai seperti itulah pengawasan itu. Beda sama sekarang Bang ya. Beda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang jalan dikorek-korek dulu ya kan, ditempel. Tapi entah kapan nempelnya. Iya. Anggarannya masih ada atau enggak kita nggak tahu. Iya. Kan? Jadi tugas majelis umat adalah menyampaikan aspirasi umat kepada khalifah dan perwakilan umat. Itu yang pertama, tugas majelis umat itu. Yang kedua, tugas majelis umat itu adalah mengkoreksi, memuhasabah kebijakan-kebijakan khalifah terkait pelaksanaan hukum syara. Ya, namanya manusia itu kan pasti ada salah. Namanya manusia gitu kan. Maka ketika ada pelaksanaan hukum syara, dilihat, oh khalifah kok salah ini. Nggak boleh kamu menetapkan seperti ini, kamu melanggar ini. Maka dia khalifah akan menyampaikan itu. Majelis umat akan menyampaikan itu kepada khalifah. Dan seorang khalifah karena menjalankan hukum syara, kedaulatan hukum syara kan, maka harus mendengar. Maka khalifah itu ada yang didengar dari majelis umat. Ya ini bedanya. Ada memang nggak didengar. Perkara apa yang nggak didengar dari majelis umat itu? Perkara keahlian. Contohnya ketika nanti khalifah ini ya ingin membuat infrastruktur, buat jembatan. Maka yang didengar itu bukan suara majelis umat, tapi suara ahli insinyur pembuatan jembatan. Gitu kan? Kalau hari ini kan tidak. Ya, untuk membuat jembatan itu presiden DPR. Nggak tahu kita DPR tamatan apa kan gitu ya. Apakah tamatan sarjana teknik sipil? Atau mungkin dia tata boga pula nanti. Tata boga. Yang lebih parahnya kan gini. Anggota DPR itu banyak dari kalangan artis gitu ya. Lebih kepada popularitas gitu ya. Tahunya joget aja gitu ya. Tapi nanti majelis umat akan melihat siapa yang ahli. Itu didengar. Ya itu dia. Termasuk nanti penganggaran. Nanti akan melihat anggaran itu kemana saja. Realisasinya gitu. Jadi tugas yang pertama adalah menjadi perwakilan umat. Yang kedua menjadi muhasabah penguasa ya. Yang ketiga didengar pendapatnya terkait kebijakan-kebijakan itu. Itu secara umum tugas majelis umat itu seperti itu. Kira-kira majelis umat itu digaji nggak Bang?
Nah, sama macam anggota DPR yang sekarang ini. banyak gitu ya. Kalau sekarang ini kan untuk gaji mereka satu hari sama macam gaji kita sebulan. Kira-kira gitu. Apakah majelis umat itu digajinya seperti itu? Apakah disamakan sama masyarakat? Atau seperti apa? Ya. Jadi ya, dalam sistem khilafah itu, sistem ada dalam buku namanya sistem pemerintahan Islam, ya, Iya. itu dikatakan majelis umat tidak digaji, ya, tapi dia mendapatkan santunan. Santunan memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kok santunan kan setiap orang itu berbeda kebutuhan. Iya. Boleh jadi kan nanti majelis umat itu dia hanya punya kemampuan memenuhi kebutuhan santunan, maka disantunlah papan rumahnya gitu kan, atau disantunilah biaya sekolah anaknya gitu kan. Boleh jadi nanti majelis umat itu seorang pengusaha, ya. Boleh juga itu, Bang. Kan ini perwakilan umat kan. Iya. Dan dia ketika nggak minta tidak masalah. Jadi dia tidak bersifat pokok, ya, tapi dia ada sebuah sesuai dengan kebutuhan saja. Barang butuh gitu kan. Butuh sekian gitu kan. Itu dikasih. Dia tidak ada gaji pokoknya. Berarti macam majelis-majelis umat itu yang ditunjuk sebagai majelis umat, dia belum memiliki rumah, gitu kan. Nanti difasilitasi lah, berarti gitu ya. Sama, artinya masyarakat juga nggak punya rumah kan negara akan menjadikan rumah. Jadi secara umum sama. Cuman apa keistimewaan majelis umat itu? Maka dia berkaitan dengan amalan, ya. Amalan itu dalam hadis ya. Muhasabah hukam, Abdul jihad, muhasabah hukam gitu ya. Sebaik-baik jihad adalah muhasabah. Jadi ini jadi dorongan dia menjadi majelis umat itu adalah menjadi amal dia. Dan dia kan ketika menyalurkan keluhan masyarakat kan juga sebagai pahala jariah. Dan ini motivasi dia. Jadi motivasi mereka muhasabah itu ada dorongan akidah. Iya. Bukan dorongan material gitu ya. Hari ini kan banyak anggota DPR kan mengkoreksi penguasa itu dorongannya materi kan gitu kan. Supaya dapat, kenapa saya kan cerewet ya. Ujung-ujungnya kenapa nggak dapat jatah dia gitu ya. Jadi kok nggak baca diam ya. Tapi dalam sistem khilafah itu macam-macam tidak itu dorongannya adalah akidah. Jadi itu tadi perbandingan DPR sama majelis umat. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat dari apa itu ya kan, demo-demo yang semalam itu yang masih hangat-hangatnya lagi kan. Apa sih kira-kira kesalahan yang paling mendasar dari anggota-anggota DPR itu, Bang, sampai masyarakat itu bergejolak? Ya salah satunya kan flexing tadi. Flexing itu kan menampakkan gaya hidup yang berlebihan. Pada sisi masyarakat memang masyarakat dalam posisi kesusahan. Jangankan untuk mendapatkan 50.000 kadang untuk satu hari 10.000 saja. Bisa sulit gitu ya. Bahkan ada yang tidur di bawah jembatan gitu kan. Bahkan saya dapat semalam informasi itu kan di sosial media itu. Dia menjadi sampah itu, gerobak sampah itu. Dan anak itu di situ. Jadi dia rumah dia dari tempat ke tempat gitu ya. Itu pun ada diusir gitu kan. Namun di sisi lain kadang anggota DPR itu menampakkan kekayaan yang luar biasa gitu kan. Artinya mereka ini kan wakil umat. Ya, kan. Tetapi kok nggak menampakkan gimana realitas hari ini gitu kan. Muncullah kemarahan tadi. Artinya ada sebuah gesekan yang sangat mendasar melihat kondisi dia. Ya. Orang kalau kata Abu Somad itu kalau lagi marah itu bukan inisiatif tapi kasih makan dia. Orang lagi lapar gitu ya. Orang lapar inisiatif nggak mempan gitu. Kasih makan dia. Pasti dia diam gitu. Nah hari ini orang lagi lapar dikasih nasihat kan nggak mempan. Bahkan udah kita lapar nampakkan pula gaya hidup yang berlebihan. Ini terjadi sebuah benturan yang hebat tadi kan. Yang kedua saya lihat ya, itu karena anggota DPR ini ngomongnya terlampau nggak berpikir itu ya, ngomongnya cepus-cepus saja gitu ya, nggak mikirin perasaan rakyat, sombong lah gitu ya. Ngapain ada gini, ya kan.
apa namanya yang agak viral itu kan, jangankan 5.000, 50.000 apa saya tampung katanya kan. Yang di Pati semalam itu ya, Kan itu awalnya yang mau di demo itu ya. Ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati. Iya. Dan juga sama kan di Nepal juga seperti itu, berawal seperti itu kan. Karena masalah lagi susah, lalu ketika tadi kan tugas mereka kan ingin dikoreksi, ketika Iya. dikoreksi mereka sombong. Iya. Kan udah selesai hak gitu kan, udah kasih bayaran ya. Ngapain diketikkan lagi? Iya, iya. Ini yang gesekan itu. Itu secara umum ya. Iya. Istilahnya menantang masyarakat secara Iya. langsung kan gitu, buka-bukaan. Namun secara ini kan saya lihat memang apa namanya, dalam pandangan kacamata Islam, saya melihat ini sebuah apa gerakan apa namanya, gerakan revolusi lah ya. Ini kan setiap ideologi itu menjadi sebuah gerakan, sebuah perlawanan gitu kan. Dan hari ini kan sistem hari ini kan lebih kepada sistem mengandalkan apa namanya, modal, usaha, oligarki gitu ya. Kapital. Ya kapital itu kan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita gitu ya. Jadi ada sebuah gesekan orang-orang yang terpinggirkan itu ingin merasa nggak boleh seperti ini. Iya. Dan ini gerakan bukan dari Islam. Islam itu tidak seperti itu. Ya. Ini lebih pada gerakan yang dimotori oleh ideologi tertentu. Ya ini sebuah perubahan secara radikal. Gitu. Jadi kalau berbicara kita ideologi tadi nih, sebetulnya ada berapa ideologi sih Bang di dunia ini? Iya kan? Ya, kita semakin berat. Ada berapa ideologi sebetulnya di dunia ini? Ya. Kan kalau yang kita tahu itu kan ada beberapa negara yang menganut sistem kapitalis, ya kan gitu. Ada juga negara-negara yang beraliran ekstrim, ya kan kayak gitu. Sosialis, ya kayak gitu. Ada nggak ideologi selain yang kedua itu kira-kira Bang? Selain kapitalis dan sosialis tadi? Jadi kita berbicara tentang ideologi ya. Ideologi itu kan ide, ide pemikiran. Iya. Nah di dunia ini yang paling menonjol ya, ide itu kan 3. Iya. Ada ide kapitalis. Kapitalisme muncul ide daripada sebuah kompromi. Kompromi itu negosiasi, ya. Dalam menentukan kebijakan pasti kompromi mereka. Ya. Ada nego-nego lah. Nego-nego. Ya, ideologi seperti itu. Yang kedua ada namanya ideologi sosialis. Ya, sosialis ini lebih kepada gerakan radikal. Ya. Dia ingin ada sebuah gesekan pergerakan mereka itu. Ada sebuah benturan. Ya. Makanya dalam perubahan mereka itu nggak bisa negosiasi, tapi benturan. Harus ada gesekan. Harus ada gesekan. Ya. Yang ketiga ada ide Islam. Nah, dari 3 ideologi ini, ya, kapitalisme itu lahir daripada akal manusia. Iya. Ya, ketika ada sebuah benturan, jadi kan gini sebenarnya. Kalau kita lihat sejarahnya gini, kenapa muncul 3 ideologi ini? Ya. Pertama, berawal dari sistem pemerintahan. Ya. Ketika dulu ada sistem monarki. Iya. Sistem pemerintahan dimonopoli oleh raja. Iya. Maka istilahnya suara raja, suara Tuhan. Iya. Jadi sebuah kebijakan sesuai dengan kepentingan dia. Suka-suka dia lah berarti. Dia. Ya. Kenapa? Karena diberikan hak mandat sama dia. Kebebasan. Nah, buat hukum ya sesuai kepentingan dia. Ya. Sehingga banyak kekecewaan tengah-tengah masyarakat. Kan gitu. Ini nggak bisa seperti ini. Masa enak-enak dia. Ya. Dan banyak dipelopori oleh orang-orang cendekiawan. Orang apa namanya memiliki pengetahuan. Iya. Terjadilah gesekan besar ya. Maka istilahnya revolusi. Ya. Seperti di Perancis ya. Awal di Perancis itu revolusi itu. Dari revolusi itu ya, maka muncul gerakan tadi. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, harus ada sebuah perubahan. Ya, nggak boleh Tuhan raja itu berhendak seperti Tuhan gitu kan. Maka yang bermasalah ini kata mereka ini adalah kekuasaan. Kekuasaan itu harus dipisah. Ya, maka ada istilah realpolitika kan.
Iya. Ada eksekutif, yudikatif, dan Legislatif. gitu kan. Bagi 3 supaya nggak terfokus pada satu orang, gitu kan. Dibagilah 3. Nah, yang kedua, jadi kan 3 ini kan muncul namanya tadi kan, apa namanya, kompromi tadi, bagi-bagi gitu ya, negosiasi supaya, tadi, supaya jangan apa namanya terjadi perpecahan, udah kasih jatah masing-masing lah, supaya kepentingan tersalurkan masing-masing. Itu namanya bagi-bagi tadi, kompromi ya. Yang kedua ada sosialis. Nah, sosialis ini yang bermasalah agama, maka ditinggalkan tuh, nggak boleh ada agama itu. Gak percaya Tuhan berarti maksudnya. Ateis, Iya. Ternyata orang ateis juga bergerak. Ya, ternyata ada benturan juga kan sama kapitalis, walaupun dia negosiasi tadi, tapi juga masih ingin beragama gitu kan. Ini nggak bisa ini, gitu kan. Tapi gerakan mereka ada. Tapi lebih gerakan mereka ini adalah bagaimana kesamaan. Arti sama itu sama semua. Penyetaraan sosial. Penyetaraan sosial. Ya, kalau bisa si A mendapatkan 10.000, sini 10.000 kan gitu kan. Iya. Tetapi dalam menjalankan itu kesamaan itu, maka raja ataupun presiden menjalankan aturan itu. Nah, mereka dalam menjalankan aturan seperti roda kereta itu kan ada gerigi kan? Ya, gear namanya. Gear itu kalau satu bermasalah, dia sompel gitu kan, itu kan nanti kan lepas itu. Iya. Kan gitu kan? Maka dilempangkan gitu. Kan gitu kan, supaya bagus. Atau diganti gitu kan. Diganti. Maka dalam sosialisme juga seperti itu. Kalau ada sistem itu, ada penghalang, maka dilempangkan dia. Dimusnahkan dia. Oh gitu ceritanya dia. Supaya nggak ada benturan itu. Iya. Nah, bagi orang sosialis, yang buat benturan itu agama. Berarti agama yang harus dicampakkan? Oh, harus dicampakkan. Makanya banyak kan, kalau kita lihat sejarah. Banyak ulama dibunuh, kan? Ulama-ulama yang agama dibantai. Karena ini penghalang bagi mereka. Revolusi agama sosial. Inilah satu penghalang bagi mereka. Jadi orang sosial itu anti agama, ateis sekali. Dalam menerapkan aturan akal mereka itu sama rata itu. Jadi nggak boleh ada yang bertentangan. Maka negara punya istilahnya tangan besi, semua dibabat. Itu istilah sosialisme itu. Dan itu dulu, hari ini masih ada sedikit ya. Iya. Kalau pernah dengar negara mana ya? Korea Utara kan? Iya. Kalau mau ngomong tuh diam semua kan? Nggak berani ketipan gitu. Nggak ada yang berani tidur. Nggak berani tidur kan? Kenapa? Karena kalau sempat tidur mati tuh. Karena saya presiden tuh menerapkan hal seperti itu. Rata semua. Karena pemerataan itu karena lahir dari akal manusia, pasti nggak memuaskan akal. Nggak tenang itu. Nah, yang ketiga itu Islam. Nah, Islam itu seperti apa lagi tuh, Bang? Islam itu luar biasa. Ya, dia tidak anti agama, tapi bagaimana umatnya beragama. Yang kedua, dia tidak memaksakan aturan. Karena aturan itu adalah dari Allah, gitu kan? Kan gini. Bedanya aturan yang lahir dari akal manusia dan aturan yang dari Allah. Allah kan pencipta manusia. Ya gitu kan. Dan tahu pasti, gitu kan, bagaimana aturan itu baik. Karena dia menciptakannya. Gitu kan. Ibaratnya gini. Ada profesor nih, membuat kendaraan. Namanya katakanlah merek Honda gitu kan. Dia akan tahu tuh Honda itu bagaimana bagus. Kan gitu kan. Apa dibutuhkan, ya, gimana pemakaiannya, gimana suku cadangnya, gitu. Kan tahu dia tuh. Standar tahu dia. Ketika kita mulai standar itu, pasti bagus tuh kereta. Iya kan? Kenapa? Karena dia penciptanya. Nah, hari ini manusia siapa penciptanya? Allah kan? Iya. Pasti akan tahu juga gimana manusia itu supaya aman, selamat, sesuai dengan pembuat aturan itu. Iya. Dan insya Allah ketika ini diterapkan, maka rahmatan lil alamin itu akan terwujud. Dan gini, Bang Juna, ternyata sistem Islam itu pernah ada. Gitu. Pernah, Bang? Iya. Bahkan memberikan rahmat lil alamin itu bukan 1 hari, 14 abad. Mulai kapan tuh, Bang? Adanya sistem Islam itu? Mulai Rasulullah membuat sebuah sistem Islam di Madinah. Kok hari ini mungkin mulai dari 1 Hijriah sampai 13 kalau dalam hitungan Masih itu kan hilangnya sistem Islam itu kan
1924 ya. Iya. Ya gitu kan. Iya. Jadi 1924 itu kan apa namanya? Hampir 14 abad ya. 1400 tahun. Lama kan? Iya. Dan 1400 tahun itu luar biasanya. Itu agama Islam, agama Kristen, Yahudi itu hidup berdampingan. Gitu kan? Dan nggak pernah ada benturan gitu kan. Bahkan mereka merindukan sistem itu. Bahkan luar biasa kemakmuran, kesejahteraan dan sebagainya. Kenapa? Sesuai dengan atau pembuat hukum itu. Dan yang mengaku itu bukan hanya umat Islam. Bahkan orang-orang yang bukan beragama Islam mengakui keindahan Islam itu. Itu dia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kita tengoklah sekarang ini kan. Yang salah ini personalnya, orangnya pribadi, atau sistemnya yang salah kira-kira? Kok saya melihat ya, yang salah itu dua. Pertama personnya. Personnya banyak orang yang tidak amanah. Ya. Yang kedua, sistem yang dijalankan. Karena dua ini saya berkaitan. Sistem yang baik akan melahirkan orang baik. Gitu kan. Tapi kalau orang baik, sistemnya nggak baik, akan melahirkan orang tidak baik. Ada sebenarnya, ada begini. Ya. Kalau mobil, ya, katakanlah mobil Chevrolet ya, tahun 80-an lah. Mobil lawas lah kita bilangnya. Bannya udah goyang-goyang gitu ya. Terus dikemudikan oleh pembalap terhebat di dunia hari ini. Ya, dimanapun hebatnya pembalap itu, ya, dalam mengemudi gitu ya. Tapi kok mobilnya rusak, ya, udah cengak-cengap gitu ya. Jangan kan untuk 100 meter ya, mungkin 1 meter aja udah lepas bannya gitu ya. Kan nggak pernah bisa sampai ke finish gitu ya. Kenapa? Karena mobilnya rusak. Dan hari ini sistem negeri juga udah rusak gitu. Kenapa? Kan tidak sesuai dengan Islam gitu kan. Sistem hari ini kan menjadikan kedaulatan ya, pembuat hukum itu adalah manusia. Kedaulatan di tangan rakyat. Iya. Sehingga aturan yang dibuat sesuai kepentingan pembuat hukum itu. Seharusnya kedaulatan itu ada di haknya programnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan manusia. Tapi lalu apa tugas manusia itu? Menjalankan aturan itu, bukan membuat aturan itu. Gitu. Makanya ada di kata Rasulullah itu di Madinah itu ya, itu ada sistem Islam. Siapapun yang masuk ke dalam akan jadi Islam. Dan yang sudah Islam akan menjadi lebih Islam lagi gitu kan. Seperti itu. Dan ini akan sebuah kebaikan luar biasa dibandingkan sistem yang tadi kan. Jadi yang salah itu dua. Rejimnya ataupun oknumnya ya, yang kedua sistemnya. Jadi kalau kita fokus pada perubahan rejimnya saja ya, ataupun penguasanya saja, tapi ketika sistemnya nggak dirubah, nggak akan memberikan kebaikan kan. Nah, hari ini banyak kan, yang dulunya ustadz, ya, ulama, ketika masuk dalam sistem hari ini, jadi umaro. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lah sistem sekarang ini DPR diganti dengan Majelis Umat, apakah kira-kira berbeda? Ya jelas berbeda sekali. Secara tupoksi tugasnya. DPR itu kan buat hukum. Sedangkan Majelis Umat nggak ada hak membuat hukum. Itu berbeda sekali. Ya. Yang kedua, untuk menjadi Majelis Umat itu nggak butuh modal besar. Bahkan kita pemuda. Ditunjuk aja. Iya, boleh ditunjuk. Dan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Apakah kita kalau menjadi Majelis Umat itu boleh kita menawarkan diri? Seperti pemilihan legislatif itu kan mereka yang mendaftarkan diri mereka. Nah itu, apakah ketika menjadi Majelis Umat, apakah kita, aku mau nih jadi Majelis Umat, kena gitu, apa boleh seperti itu, Bang? Boleh. Syaratnya Majelis Umat itu adalah orang yang sudah balik. Sudah balik? Ya. Dia boleh Muslim, boleh non Muslim. Ya. Berarti dalam sistem Islam itu pun, berarti Majelis Umat itu pun nggak harus lahir dari seorang Islam juga, ya, berarti ya? Boleh Muslim juga. Karena kan namanya Islam itu kan majemuk dia. Ya. Ada juga mungkin
dari non Muslim mengalami diskriminasi Mm-mm. kebijakan sistem Islam itu, gitu Iya. kan, sewenang-wenang. Lalu mereka akan menyampaikan keluhan mereka ke siapa? Kepada perwakilan dia. Gitu. Yang penting pertama ada orang yang balik, ya. Nggak boleh anak ini, harus balik dia. Ya. Iya. Yang kedua, mereka ini orang pilihan. Apakah sistem pemilu? Hukum itu kan mubah, ya, boleh saja. Iya. Tapi umat akan melihat siapa yang layak, gitu, menjadi macam-macam itu. Jadi kita sebagai masyarakat ini, langkah-langkah apa saja Bang kira-kira yang bisa kita perbuat untuk sekarang dengan kondisi yang saat ini? Jadi yang pertama, ya, kita melihat masyarakat ini kan sudah beragama Islam. Iya. Secara akidah mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Ya. Juga mereka mengakui kan Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka. Bahkan ini bulan Maulid ya. Iya, masih bulan Rabiul Awal. Masih banyak orang yang memperingati Maulid Nabi itu. Ini kan sebuah hal yang positif ya. Artinya akidah umat ya masih kokoh pada ajarannya gitu kan. Dibandingkan dahulu ya, Rasulullah itu mengajarkan Islam untuk orang yang tidak beragama Islam, ya. Orang-orang kadang penyembah berhala gitu kan, dan sebagainya. Gitu. Tapi mereka sudah beragama Islam. Maka hari ini tugas kita sebagai umat Islam yang paling penting itu adalah bagaimana mengajarkan umat tentang Islam yang kafah. Jadi mengajarkan umat bahwasanya Islam itu bukan hanya sebatas ibadah ritual saja, tapi Islam juga mengajarkan ibadah secara muamalah, ya, ibadah secara bagaimana mengatur dirinya sendiri. Itu Islam secara sempurna, bukan katakan Islam kafah itu kan. Dan hari ini banyak umat hanya mengatakan Islam itu sebagai ibadah saja. Ya. Yang penting sudah saya sholat, sudah saya puasa, zakat, ya. Dan paling urgent bagi mereka itu yang luar biasa ketika masa ibadah haji. Penyempurna gitu kan. Sedangkan Islam itu kan tidak hanya batas itu, tapi juga membicarakan bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, sama manusia itu kan dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang hukum, ya kan, sosial, budaya, dan sebagainya kan juga terikat dengan aturan Allah, ya. Juga dengan diri sendiri, ya. Bagaimana makanan yang halal, pakaian yang syar'i, gitu kan, akhlak yang baik. Dan ini nggak ada. Maka tugas kita hari ini bagaimana memberikan kesadaran kepada umat bahwa Islam itu tidak cukup hanya ibadah saja, tapi ada dimensi lain juga harus diamalkan. Kenapa? Nah, tuntutannya adalah menjadi Islam yang sempurna. Gitu, bukan Islam tidak sempurna kan? Karena sempurna itu pasti baik hasilnya. Tapi kalau nggak sempurna gimana baik hasilnya kan gitu. Jadi kalau bicara ekonomi tadi Bang, boleh nggak dibedah sedikit nih? Waduh. Masalah ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ya, sama sistem ekonomi di dalam Islam. Sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Tipis saja. Iya. Jadi pada umumnya apa namanya? Sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi, ada ilmu ekonomi. Nah, kalau ilmu ekonomi pada umumnya setiap ideologi itu sama. Jadi ilmu ekonomi itu bicara bagaimana cara jualan, bagaimana mendapatkan keuntungan, gitu kan? Itu ilmu ekonomi. Ilmunya. Ya, bagaimana meningkatkan penjualan itu kan ilmu ekonomi. Ada lagi yang itu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini tergantung ideologi ataupun sistem negara itu, kebijakan itu. Contoh, kita bahas bagaimana sistem ekonomi kapitalisme. Nah, sistem ekonomi kapitalisme itu kan tadi pemerataan, sama-sama dapat keuntungan. Itu bahas tadi kan gitu. Namanya negosiasi ya, memberikan sama-sama kepentingan. Ya, makanya dalam pengelolaan sumber daya alam ya, dan sistem kapitalisme itu semua diberikan, asal dia mau. Ya, asal dia mampu berkompetisi diberikan. Makanya ini kan banyak ormas dikasih ngelola sumber daya alam, ya kan? Apalagi
Bahkan hari ini eh, hasilnya apa? Ada itu pemuda remaja masjid gitu kan, untuk meminta gitu kan, untuk mengelola kembang gitu kan. Karena ada prinsip kapitalisme, semua diberikan kebebasan. Maka ada prinsip kapitalisme adalah kebebasan. Semua boleh, Bro. Boleh, ya. Asal mau berkompetisi silakan. Cuman kadang kapitalisme itu dia nggak fair dalam berkompetisi. Kenapa nggak fair? Pasti pemenangnya adalah pemilik modal ataupun yang paling banyak modal. Kan gitu dia. Iya. Contoh ya, untuk mengelola tambang, ya, itu kan butuh banyak modal. Apakah mampu individu yang kayak kita inilah gitu ya, ya penghasilan 1.000 buat tambang yang miliaran gitu ya, pasti nggak mampu kan. Dan kita itu berkompetisi, nggak pernah menang kan. Ibaratnya kita naik sepeda, yang sepedanya pun yang kadang rantingnya lepas gitu ya, orang naik Ferrari gitu, di jalan raya gitu ya. Kira-kira siapa menang? Ya jelas yang naik Ferrari. Ferrari kan. Nah, tapi kalau dia naik Ferrari-nya di lumpur-lumpur bisa kita yang menang. Enggak juga. Kalau kita gitu. Karena kompetisinya nggak fair. Iya. Maka wajar hari ini kita lihat dalam pengelolaan sumber daya alam, ya, itu yang menang kan yang punya modal besar. Siapa yang modal itu? Ya, oligarki. Ya. Itu kapitalisme makanya dalam sistem ekonomi tergantung kebijakannya. Maka pemerataan ekonomi tadi, karena hari ini negeri kita menerapkan sistem kapitalisme, maka diberikan kebijakan itu kepada siapa saja beri modal. Maka dalam prinsip ya, Indonesia menjadi investor, pendana modal. Karena untuk mereka mengelola kan gitu, carilah dari Amerika, dari Cina, gitu kan, dari Arab Saudi. Nah, ujung-ujungnya dalam prinsip orang kapitalisme itu, no freelance, tidak ada makan yang gratis. Harus ada fee. Iya, ada fee. Setiap uang ini keluarkannya Rp1 pun, itu harus kembali sama dia. Makanya hari ini kan banyak kita tersandera gitu kan. Iya. Buat kereta cepat ya, modal besar gitu. Ujung-ujungnya rugi gitu kan. Kenapa? Udah dia. Gitu kan. Itu ya. Yang ketiga sosialis. Sosialis itu lebih ke tadi. Lebih kepada radikal ya. Ya, sumber daya alam itu yang menguasai negara. Nggak boleh individu, nggak boleh kelompok, tapi negara yang menguasai semua dan diberikan sesuai dengan kebijakan negara sama rata lah sebagainya seperti itu. Jadi lebih kepada pemerataan ya. Jadi bagi mereka itu sama semua, masyarakatnya pun ada pembatasan. Kalau kaya sekian derajatnya gitu. Nggak boleh lebih dari yang ditentukan ya. Berarti ya. Nah, di sisi lain kadang pemberi kebijakan itu kaya juga. Jadi kaya dibanding usaha itu kan. Karena memang dia sebagai pembuat aturan kan, seperti itu. Jadi lebih bisa membedakan mana ilmu ekonomi, mana sistem ekonomi. Nah, ilmu hampir sama semua, tapi sistem tergantung ideologi yang diterapkan. Gitu dia, secara umum seperti itu. Jadi kapitalis, sosialis, Islam. Oh, satu lagi Islam. Satu lagi Islam, Bang. Ini yang orang jarang tahu ini sebetulnya. Iya. Sistem ekonomi Islam ini seperti apa lah? Gitu. Jadi dalam sistem Islam itu sebenarnya Islam itu tidak pernah mengekang untuk orang jadi orang kaya. Silakan kaya. Ya. Tetapi ada pengkelompokan dari mana dia bisa kaya. Jadi Islam itu ada 3 kepemilikan, ada kelompok-kelompoknya. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Jadi ketika itu kepemilikan umum tidak boleh dikelola individu, tidak boleh oleh negara. Contoh minyak, ya, minyak bumi, gas gitu ya. Itu kepemilikan umum. Maka tidak boleh dikelola oleh negara sebagaimana prinsip sosialis. Juga tidak boleh dikelola oleh individu sebagaimana prinsip kapitalis. Gitu kan? Tapi dikelola kepemilikan umum. Maka hasilnya adalah diberikan untuk masyarakat umum. Gitu. Nah, negara bagaimana tugasnya? Negara hanya sebatas mengelola saja. Tapi hasilnya ya diberikan kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Infrastruktur, kebutuhan sandang dari gitu kan, untuk jalan mulus gitu kan, untuk buat rumah sakit, ya kan? Buat sekolah, pendidikan gratis dan sebagainya. Ini sumber daya alam itu. Nah, individu nggak boleh ngelola itu. Dari mana gimana individu bisa ngelola? Yang kebaikan individu saja. Gimana? Ya berdagang. Jadi dalam Islam itu individu itu boleh kaya dari mana? Dari berdagang, bertani, apalagi beternak, gitu kan.
itulah sumber-sumber yang bisa dia kaya. Nggak boleh punya tambang berarti. Nggak boleh. Nah, tambang itu kebaikan umum. Nggak boleh punya jalan tolnya. Gitu deh. Jadi dari situ. Maka kita lihat kan kalau sahabat itu kayak Abdurrahman bin Auf, ya, dia Iya. kan seorang pedagang. Iya. Ada juga sahabat itu seorang petani. Iya. Ya gitu kan. Di situ saja. Gitu. Jadi nggak ada gap perbedaan yang luar biasa itu. Wah, hari ini kan kadang kekayaan itu luar biasa gapnya tuh. Ya. Bahkan ada ini dikatakan 60 orang terkaya di Indonesia Iya. setara dengan setengah penduduk Indonesia. Bayangkan itu. Wah, gimana kayaknya itu kan? Jadi kita punya uang kadang 10 miliar, gitu kan? 10 miliar buah, 10.000, dia punya uang 1 miliar. Itu perbedaannya. Kan jauh sekali kan? Kok bisa kayak itu? Karena tadi kepemilikan umum sudah dikelola oleh untuk kepentingan umum dikelola untuk dia sendiri. Iya. Masuk kantong dia Atau sendiri, apa nggak kaya kali ini? Makanya nengok para influencer itu kan luar biasa juga kayaknya kan, miliaran ya. Dari mana kayaknya itu kan? Kok ada situ kan? Gitu deh. Itu ngobrolnya seperti itu. Jadi ada pengelompokan yang sangat beda dari sistem Islam, sistem kapitalis dan sosialis. Berarti jauh sekali perbandingan Bang ya. Antara Iya. sistem kapitalis, sistem sosialis, sama sistem Islam tadi itu. Bagaimana di dalam Islam itu semua sudah diatur, ya kan? Kalau sistem kapitalis dan sosialis, mereka yang mengatur. Iya, betul. Ya kan? Nah, closing statement dulu Bang, untuk yang terakhir sebelum penutupan kita. Iya. Apa kira-kira yang pandangan Abang lah sekarang ini mengenai anggota DPR dan Majelis Umat itu? Iya. Pertama gini, Islam itu sebuah ajaran yang sempurna. Iya. Kita tidak perlu mencari ajaran lain. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ya, dunia wal akhirat, maka pelajari Islam. Karena ajaran Islam itu ajaran sempurna. Dia akan membahas segala lini. Masalah ekonomi, ya, kita bahas tadi. Iya. Masalah politik, kita bahas juga dari umat, ya, masalah hukum. Ada dalam Islam itu. Tinggal kita pelajari sana. Dan khasanah-khasanah Islam itu sangat banyak sekali. Iya. Dan ini sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana hadis Rasulullah itu kan utubut ilmu pada oleh kaum muslimin, ya. Untuk ilmu itu wajib bagi kaum muslimin. Untuk ilmu apa? Jadi, memahami ajaran Islam secara sempurna. Insya Allah dengan kesempurnaan itu akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa kepada diri kita, kepada umat. Jadi tugas kita bagaimana mempelajari itu. Setelah kita pelajari, ya, kita paham dan kita sosialisasikan atau kita dakwahkan kepada umat nilai ajaran Islam itu secara sempurna, sehingga umat itu paham gimana Islam sempurna itu. Dan insya Allah, ya, dan inilah amalan yang luar biasa, dan inilah amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Oke, Masya Allah sekali, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini, kan? Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Umat, dan kita mengetahui bagaimana sistem ekonomi itu mulai dari sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi dalam Islam. Gitu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Gitu. Terima kasih Bang, jangan bosan-bosan main di sini. Mungkin nanti kalau ada waktu luang lagi kita diskusi-diskusi cantik lagi kan. Iya. Apa yang mau diskusikan itu kan masih banyak lagi yang belum kita bahas tadi kan. Sisi politik tadi udah, sistem ekonomi udah, masih banyak yang lain nih. Masih banyak. Hukum belum ya? Hukum belum lagi ya kan. Bagaimana hukum dalam sistem demokrasi, hukum sistem sosialis, dan hukum dalam sistem Islam. Nanti next time kita boleh main-main ke sini. Boleh. Masya Allah. Makasih banyak Bang. Semoga sehat selalu, semoga makin sukses. Amin. Ya. Oke, baiklah sahabat Bangsa Kopa, tadi sudah kita bincang-bincang dengan Bang Aulia. Semoga apa yang kita bincangkan tadi menjadi suatu manfaat dan tambahan ilmu bagi kita. Mungkin ini saja dari saya cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.